Halo, Akang Teteh Anom Daluke kembali lagi di channel Anom Daluke, The Wonder Fun Life of Hoteliers. Saya Anom, saya Daluke. Oke, Akang Teteh Anom Daluke di pagi hari yang cerah ini kita di kota Bandung ya. Kan? Ya. Gimana bro, Bandung bro? Di Bandung hujan terus, setiap sore hujan. Ya. Masih musim hujan. Tapi dunia perhotelan gimana nih? Alhamdulillah dunia perhotelan sudah semakin baik ya. Semakin baik ya dari bulan Mei. Tapi tetap, jangan lupa tetap harus prokesnya dijaga ya, tetap menggunakan masker, cuci tangan dan lain-lain. Oke, Akang Teteh Anom Daluke kali ini saya Andri Anom dan Dida Daluke ingin berbagi dengan teman-teman terutama yang para mahasiswa-mahasiswi nih bro, yang mungkin sebentar lagi dia akan masuki dunia kerja, betul nggak? Ya. Nah, untuk yang sekolahannya sekolahan vokasi bro, kayak perhotelan ya atau teknik atau apa, mereka kan biasanya ada magang ya, 1 bulan, ya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai dengan 6 bulan. Nah itu sebetulnya salah satu keuntungan bro, kalau kita sekolah di sekolah yang vokasi itu ada magang ya. Ya ada magang setidaknya. Magang sama training beda? Sama. Oh sama ya. Nah cuman kalau yang tadi dia magang atau training tadi ya, dia punya satu keuntungan bro. Setidaknya dia udah mengetahui dunia kerja seperti apa sih gitu loh, walaupun ya dia belum bekerja dengan sepenuhnya ya. Nah cuman gini Akang Teteh Anom Daluke, ini saya Andri Anom dan Dida Daluke ingin berbagi tips ya. Untuk memasuki dunia kerja bro. Karena gini, dunia kerja ini dengan dunia sekolah atau masa kuliah pasti beda dong. Beda jauh ya. Beda jauh ya. Karena dari targetnya udah beda. Kalau target kerja kan profit ya. Iya betul. Gitu loh. Jadi begini Akang Teteh Anom Daluke ya. Mulai dari kita sekolah nih, kuliah atau sekolah, ada yang SMK mungkin kuliah. Kita harus bisa membangun bro yang namanya mental dulu, gitu loh ya. Karena bekerja itu sangat berbeda dengan kita di sekolah bro. Mental kita harus kuat dan mental kita harus selalu berpikiran yang positif, gitu loh bro. Ya. Cara bikin mental kuat anak-anak tuh gimana tuh di sekolah? Memang itu perlu dilatih ya. Kan biasanya kalau kita lagi kuliah, lagi belajar, memang sok banyak heureuyna, sok banyak ya mungkin momennya ada heureuy, ada belajar, nah gitu. Tapi kan tidak berpikir untuk cari mental yang bagus tuh kayak gimana lagi di sekolah tuh gitu. Nah, jadi gini Akang Teteh Anom Daluke, sekali lagi bahwa di dunia pendidikan sekolah ya dengan dunia pekerjaan berbeda ya. Nah, mental yang kuat ini, kenapa kita harus punya mental yang kuat di dunia pekerjaan? Karena pressure-nya beda bro. Ya, kalau di dunia kerja ini pressure-nya tinggi, ya. Bukan berarti zaman kuliahan kagak tinggi ya pressure-nya ya. Tinggi juga, terutama kalau mau ujian gitu kan, stres juga. Nah, sama juga di tempat pekerjaan itu ada tuntutan, ada tekanan gitu ya. Nah, mental kitanya harus kuat gitu loh. Ya, kita harus belajar menerima tekanan-tekanan bro. Nah, yang kedua bro, apakah kita setiap ingin berkarir itu harus di kota yang sama? Misalkan gini, lo orang Bandung, kuliah di Bandung, kerja di Bandung, belum tentu. Ya, gimana coba kalau kita ternyata keterimanya di luar negeri atau di kota Jakarta gitu, misalkan contoh, gue lulus kuliah kerja di Jakarta bro. Berarti dasar-dasar kemandiriannya harus sudah ada. Iya, gitu loh. Kan nggak mungkin dong kita dengan orang tua kita terus, bener nggak? Betul. Pastinya kan suatu waktu kita akan lepas dari rumah, dari keluarga, dari orang tua maksudnya ya. Nah, mulai dari sekarang bro, dipupuk gitu loh mental yang kuat itu. Jangan jadi anak kuliahan yang cengeng, punten ya. Atau belum apa-apa udah menyerah gitu, nggak punya jiwa jiwa tangguh gitu loh bro. Yang kedua, setelah kita punya mental yang kuat bro, Akang Teteh Anom Daluke, kita harus tahu nih
kelemahan diri kita tuh di mana sih, gitu kan. Apalagi untuk teman-teman Akang Teteh yang pernah magang, ya dia magang di hotel 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, dia tahu dong kelemahan gue di mana sih. Kalau di hotel, punten nih, bahasa Inggris number one nggak? Bahasa Inggris perlu nggak, bro? Ya, perlu. Nah, kalau kita udah tahu kelemahan kita, waduh, kelemahan gue nih di bahasa Inggris gitu loh. Pas gue magang, gue nggak bisa nih ketemu tamu bule gitu loh. Minder gitu loh. Kenapa? Gue nggak bisa ngobrol nih sama mereka. Ya diperbaikin gitu loh, bro. Kan masih ada waktu. Ya, ikut kursus atau sering praktek di rumah juga ya. Ikut di rumah kursus, belajar ngobrol langsung gitu. Zaman sekarang kan banyak, bro, bisa YouTube, bisa baca gitu kan. Nah, jadi setelah kita mengenali kelemahan kita, bro, misalkan dari tadi contoh bahasa lah ya, kita improve gitu loh, kita belajar gitu loh, bro. Nah, selanjutnya pastinya, bro, kita juga punya kelebihan dong, bener nggak? Nah, kelebihan kita itu kita asah, bro. Dan kalau bisa kita tambah lagi dengan kelebihan-kelebihan yang lain. Contoh nih, sekarang ini kan lagi zamannya dunia digital gitu ya. Betul. Kenapa sih nggak kita belajar mengenai digital marketing? Walaupun gue bukan orang marketing gitu loh. Nggak ada masalah dong. Kita jurusannya misalkan di, padahal nggak ada di pelajaran kuliah juga. Belajar kita punya kelebihan ya. Misalnya fotografi, media dan sebagainya. Itu nggak ada masalah gitu loh. Jadi kalau lu seneng nggak kalau staff lu ternyata multitasking? Iya, betul. Seneng nggak? Gue nanya sama lu, kalau lu punya anak buah, ternyata anak lu itu multitasking. Seneng banget ya, dipertahankan dong. Iya, harus disupport. Nah, gitu loh. Nah, selanjutnya, bro, biar lebih berprestasi ya. Selanjutnya juga nih, selain tadi mental, mengenali kelemahan kita, kekurangan kita, terus asah lagi kemampuan kita nih. Yang penting lagi nih, bro, di saat kita mau masuk ke dunia kerja atau kita bekerja, please deh, harus banyak mendengar. Ingat loh ya, hari pertama kita kerja nih, aduh itu sangat menentukan, bro, karir kita, bro. Jangan sampai nih kita sok tahu gitu loh. The first impression-nya dari situ lah, penilaian awalnya. Tolonglah, kalau baru-baru kerja nih, newbie lah ya, banyak denger aja lah. Jangan banyak dulu apalagi kalau sampai atasan ya, atau teman sejawat nih, argue, bro. Betul. Berbeda pendapat, wah berantem, astagfirullah ya. Ini kita nih baru kerja nih. Jadi aja pendengar yang baik lah. Nah, mulai dari sekarang dibangun, bro. Kan ini masih kuliah ya, belum kerja gitu kan. Dibangun lah. Cobalah jadi pendengar yang baik lah. Ya, kalau dosen ngomong, orang tua ngomong dengerin. Nah, selanjutnya nih, bro, yang harus kita bangun lagi nih, selain tadi mental, kelemahan, kekuatan kita, terus tadi harus punya kecakapan untuk mendengar. Selanjutnya itu adalah emosi, bro. Lu gila lah kan? Beda dong dunia kerja sama dunia pendidikan kan. Kita harus bisa mengontrol emosi kita, bro. Emosi jiwa. Jangan sampai nih ditegur atasan, gue keluar, gue resign deh, gue nggak suka kerja di sini, anjir. Pundung. Sorry ya, aduh bahasa Bandung tuh, bukannya kasar itu ungkapan lah. Pundung, baper, langsung bukannya kesalahannya introspeksi kemana-mana gitu ya, tapi emosi. Langsung emosi ya. Nah, gitu loh. Jadi kita harus bisa mengontrol emosi kita ya. Karena di dunia kerja itu pastinya, bro, atasan kita mungkin ada yang cerewet. Iya, betul. Ya? Beda-beda lah karakternya. Nah, kita ya tahanlah ego kita sedikit gitu loh. Oke, so Akang Teteh Anom Daluke. Yang paling penting lagi nih, bro, sebelum kita masuk ke dunia kerja, pastinya kan kita mungkin akan dipanggil nih wawancara. Iya, betul. Bener nggak? Iya. Nah, wawancara itu, bro, ya, itu diterima atau tidaknya jangan dulu dipikirkan lah. Anggap aja wawancara itu adalah pengalaman. Betul. Betul nggak, bro? Iya, betul. Dengan kita sering menghadiri wawancara kerja, kita jadi tahu nih, yang ditanyakan oleh rekruter tuh ini gitu loh, pertanyaan-pertanyaannya.
Jadi kalau nggak diterima nih jangan inilah, jangan putus asa gitu loh. Ya, satu lagi bro, CV. Nah kalau bikin CV nih jangan terlalu lebay juga gitu loh ya. Cukup aja nama kita, identitas lah ya, personal data, education kita, kalau ada experience, kalau ada experience pengalaman boleh. Organisasi penting tuh. Kalau kita aktif di organisasi, tulis bro. Betul. Ya. Terus satu lagi kalau kita punya misalkan satu prestasi ya di kampus atau di mana, tulis deh. Ya. Jadi cukup seperti itu bro sih sebetulnya. Kalau CV nggak terlalu harus terlalu lebay kayak cerpen gitu ya. Kita juga terus foto juga ya yang wajar aja lah. Masa CV fotonya misalkan kayak gini gitu ya, enggak lah, yang profesional aja. Nah terakhir nih bro, untuk Akang Teteh Anom Daluke yang ingin mungkin berkarir di dunia hospitality, kalau kita ingin sukses di dunia hospitality, yang pertama itu Akang Teteh harus punya passion untuk melayani orang lain, to serve other people. Itu kunci utamanya, karena di hotel ini kita kerjanya melayani tamu gitu loh. Selanjutnya ya pastinya harus punya jiwa tanggung jawab ya, terus juga punctuality dan lain-lain. Yang terakhir, kalau pingin kerja di hotel dan sukses harus melayani dengan tulus dan jangan lupa selalu tersenyum. Oke. Sampai ketemu lagi di konten kita berikutnya buat para hotel yang di sana. Boleh ada saran? Kalau kita mau masuk dunia kerja, ini ada benar-benar pemikiran orang pengusaha ya. Pengusaha itu menggaji pekerja untuk memberikan solusi. Betul kan? Ya, kan saya kan rebut pegawai nih. Karena saya punya masalah di tempat pekerjaan. Nah, saya cari pegawai. Nah, saya bayar pegawai itu untuk menyelesaikan masalah. Jadi bukan begitu saat kerja tuh kita jangan banyak mengeluh dalam satu konteks pekerjaan itu. Reportnya tuh bukan solusi tapi reportnya tuh masalah. Nah ini ngaco. Berarti lu jadi tambah puyeng ya? Ya gitu. Jadi sebagai pengusaha buat udah mengeluarin biaya buat bayar karyawan, tapi karyawan tersebut banyak ngeluh, pengusahanya makin pusing. Seperti yang tadi disampaikan oleh Om Andi Anom itu, makanya poin-poin yang tadi itu proses pembelajarannya emang akan ditentukan di tempat kerja seperti kayak begitu. Oke. Thank you Om Dida Daluke ya dengan pengalamannya. Akang Teteh Anom Daluke, sekian dulu konten dari kami. Kami lagi di jalan-jalan di kota Bandung nih ya. Kemarin, kita baru lewatin ini bro, rumah dinas, rumah dinasnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ya kemarin yang berduka. Semoga almarhum Eril diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jujur kemarin kami sangat berduka ya, Jawa Barat ya, dan masyarakat luas juga bro, banyak yang merasa kehilangan. Oke, sampai ketemu lagi di konten Anom Daluke berikutnya. Bye.